kembali berkumpul memuliakan nama Tuhan dalam mesbah dua pagi kita. Pagi hari ini kita akan cari wajah Tuhan. Kita tetap setia dalam keadaan apapun, tetap setia mencari wajah Tuhan, memuji dan menyembahnya, karena Dia yang memang layak untuk kita puji disembah. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur hari ini Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Kami memasuki di hari yang baru semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami mau yang terbaik Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami akan memulai pekerjaan kami akan mencari wajah-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mencoba mengganggu ibadah mesbah dua pagi kami dan mencuri hati pikiran kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami ikat patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus, Engkaulah kekasih jiwa kami. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Engkau Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib, bukan perkara yang besar. Amin Tuhan. Dia sanggup, ya Engkau sanggup berkuasa atas hidup kami. Oh Yesus, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kaulah Yesus Tuhan. Amin. Haleluya Bapa, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Amin Tuhan. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Amin Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin. Kau ajaib dan perkasa ya Tuhan. Kau berkuasa atas hidup kami, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Amin. Dia sanggup. Inilah pernyataan kami. Kami percaya padamu Yesus. Oh, melakukan perkara yang besar. Oh Yesus, Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan
Tuhan, kasih-Mu yang tiada duanya, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas Tuhan, untuk mengasihi kami, untuk menyelamatkan kami, untuk mengampuni segala dosa-dosa yang begitu besar buat Tuhan. Oh Bapa, kehidupan kami Kau mau dan rela Tuhan. Oh Bapa Tuhan, menebus dosa kami, menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan ingin beri yang terbaik pada pagi hari ini, memuji menyembah Engkau, ucapan syukur kami, karena inilah yang kami Tuhan, oh Bapa, persembahkan kepadamu, pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ku sanjung namamu, ku tinggikan namamu. Amin. Ku sanjung namamu Yesus ya Tuhan, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semua segala kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Kau terlalu baik bagi kami. Kami mau beri juga Tuhan yang terbaik buat Engkau. Menerima-Mu apa adanya kehidupan kami yang berdosa ini Tuhan. Sempurna-Mu sempurna di dalam kehidupan. Sanjung namamu Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama, juru selamat hidup kami. Oh amin. Namamu Yesus ya Tuhan, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak ya Tuhan, menerima segala kebaikan-Mu Tuhan. Namun Kau begitu mengasihi kami, oh menyelamatkan hidup kami dari segala dosa, amin, dari segala kebinasaan. Terima ya Tuhan apa adanya. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Sempurna-Mu sempurna di dalam kehidupan. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan. Pengampunan-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pada pagi ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari bulan Natal ini ya Tuhan. Oh biarlah kami merenungkan akan segala kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh menerima pengampunan dosa oleh karena kedatangan-Mu ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, untuk menebus segala dosa kami, agar kami menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas. Kita akan membaca dalam kitab Injil Lukas, ya, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang
Pertama, ya, ayat yang ke-67, ya, kita akan baca di sini bagaimana nyanyian pujian Sakaria, ya, tatkala saudara dikatakan, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, saudara, tema pada pagi hari ini adalah Allah telah melawat umatnya. Ya, saudara, apabila Tuhan melawat umatnya, maka yang terjadi adalah Tuhan, saudara, ya, memberikan kelepasan bagi umatnya. Ya, saudara, ini yang senantiasa kita boleh berdoa kepada Tuhan agar saudara Tuhan melawat hidup kita, Tuhan melawat gerejanya, Tuhan melawat bangsa kita, ya, supaya bangsa kita boleh mengalami kelepasan, supaya hidup kita boleh mengalami kelepasan, supaya gereja kita boleh mengalami kelepasan. Ya, saudara, firman Tuhan Yesus katakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ya, saudara, oleh karena itu tanpa sadar saudara bahwa setiap orang yang melakukan dosa atau berbuat dosa, dia, saudara, telah berada di bawah perhambaan dosa. Ya, dan apabila seseorang di bawah perhambaan dosa, maka firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Ya, oleh karena itu saudara dan saya pentingnya kita boleh senantiasa berdoa kepada Tuhan agar Dia melawat hidup kita, sehingga selalu terjadi pertobatan, sehingga selalu terjadi perubahan hidup dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, dikatakan bahwa ayat yang berikutnya 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ya, saudara, nubuatan dari Nabi Imam Sakaria itu adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, ini berbicara tentang Yesus. Ya, saudara, dikatakan bahwa Allah telah menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan hambanya, yaitu keturunan Daud. Ya, saudara, bahwa Mesias yang lahir di Bethlehem itu berasal dari keturunan Daud, karena di mana Allah berjanji kepada Daud bahwa Dia akan mendudukkan keturunannya, saudara, bahwa yang akan memerintah, ya, selama-lamanya sebagai raja, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ya, saudara, demikian juga Allah berjanji lewat saudara sebelumnya itu Abraham, dikatakan oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat. Ya, saudara, berkat di sini adalah berbicara tentang berkat keselamatan. Ya, nah saudara, di sini firman Tuhan katakan ayat 70, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala dari mulut nabi-nabinya yang kudus. Ya, saudara, ternyata saudara, kedatangan Yesus ke dalam dunia telah dinubuatkan banyak nabi. Ya, di antaranya juga ada Nabi Yesaya, bahwa Yesus sang Mesias itu akan dilahirkan dari seorang perawan. Ya, saudara, itulah tanda ajaib yang Tuhan berikan, ya saudara, ya, kepada umat manusia, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah apabila Allah, saudara, menghadirkan sang juru selamat yang bukan berasal dari bumi ini tetapi dari sorga. Ya, dikandung oleh Roh Kudus. Itulah Maria, ya saudara, dipakai oleh Allah sebagai saudara alatnya
Demikian juga melalui Nabi Mika, di dalam Mika 5 ayat yang pertama dikatakan bahwa Sang Mesias yaitu Kristus akan lahir di kota Bethlehem. Dikatakan bahwa daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, ya. Nah, saudara Tuhan Yesus ada dalam dunia bukan saat dia lahir ke dalam dunia, tetapi dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan Yohanes mengatakan, Rasul Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dialah sang firman yang telah menjadi manusia. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Saudara yang terkasih, dia adalah Allah yang telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dengan satu misi untuk menyelamatkan manusia daripada dosa-dosa mereka. Dan setelah misinya selesai, maka Yesus, saudara, lewat kematiannya di kayu salib menebus dosa manusia. Dia bangkit pada hari ketiga, dan kemudian dia naik ke surga, ya, dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga, ya. Saudara, dikatakan bahwa, ya, ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, ya. Tadi bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita, ya. Saudara, bahwa Allah telah melawat umat-Nya, Dia memberi kelepasan bagi kita, ya. Saudara, kelepasan dari apa? Kelepasan dari dosa, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Dia melepaskan dari musuh kita, ya. Saudara, musuh kita yang paling besar adalah saudara iblis, ya. Dikatakan bahwa iblis adalah musuh kita, bukan manusia, ya. Musuh kita adalah iblis, ya. Melepaskan kita daripada cengkeraman iblis yang menguasai manusia, karena manusia telah jatuh di bawah perhambaan dosa, ya, saudara. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya, ya, kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita dan mohon pengampunannya, ya. Kemudian kita mohon kepada Allah untuk Dia selalu menyertai hidup kita, ya, saudara, sehingga kita boleh terlepas dari cengkeraman musuh kita, ya. Doa Tuhan Yesus, ya, dalam doa Bapa kami, ya, saudara, mengajarkan kepada kita, firman Tuhan katakan bahwa lepaskanlah kami dari yang jahat, ya. Siapakah si jahat itu, saudara? Itulah adalah iblis, ya. Di balik setiap perbuatan jahat manusia ada pekerjaan iblis yang menaburkan benih-benih jahat kepada manusia. Bagi setiap orang yang mentaatinya, saudara, dia adalah hamba dosa, dan dengan sendirinya dia adalah hamba iblis, ya. Itulah Tuhan bermaksud untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara, supaya kita tidak terikat lagi hidup di bawah kekuasaan dosa, di bawah kekuasaan iblis, dan sehingga kita binasa. Saudara, berkat Allah yang paling besar adalah keselamatan, ya. Oleh karena itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Itulah kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal, ya. Saudara, kemudian dikatakan di ayat 74, supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut, ya. Saudara, maksud daripada Allah melepaskan kita dari segala dosa adalah supaya saudara dan saya dapat hidup beribadah kepada Tuhan, ya. Saudara, inilah yang menjadi tujuan, ya, bahwa Allah datang ke dalam dunia supaya kita dapat beribadah, kita dapat bersekutu dengan Tuhan, ya. Saudara, itulah tujuan Allah menciptakan manusia, agar saudara dan saya dapat bersekutu dengan Tuhan, ya, di dalam kekekalan, ya. Saudara, Tuhan rindu untuk senantiasa bersekutu dengan saudara dan saya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh hidup, saudara, berkenan di hadapan Dia, ya. Nah, yang ketiga adalah dikatakan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita, ya. Bagaimana kita dapat bersekutu dengan Tuhan, saudara, yaitu agar kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, ya. Saudara, biarlah saudara dan saya tetap menjaga hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, agar saudara dan saya dapat, saudara, mewarisi kerajaan surga dan kita dapat tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya yang kekal. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudara, ya. Ku sanjung namamu Yesus, ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau sudah hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Dan sekarang kami menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua untuk menjemput umat-Mu yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Engkau telah melepaskan kami dari segala dosa, agar kami dapat bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh beribadah kepada Tuhan di dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam beban berat Engkau yang berikan kelegaan. Ulurkan tangan untuk menyembuhkan yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang memulihkan Tuhan rumah tangga kami yang sudah retak, Tuhan yang pulihkan hubungan kami dengan sesama, Tuhan pulihkan. Kami mau mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni segala dosa kami, supaya kami boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang boleh berdamai satu dengan yang lain. Dan bukan hanya berdamai, tetapi juga menjadi pembawa damai ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini ya Tuhan, sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa buat tahun-tahun ke depan dalam menghadapi pemilihan presiden. Dialah pemimpin yang Tuhan tetapkan bagi bangsa ini ya Tuhan, yang boleh terpilih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga untuk tahun ke depan, masa-masa yang sukar ya Tuhan. Berikan hikmat kepada bangsa kami khususnya untuk dapat mengatasi keadaan krisis ekonomi global ini ya Tuhan. Dan kami berdoa curahkan roh pertobatan pada seluruh bangsa sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan dalam nama Yesus dan kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan